Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Rusmana. Saya di sini akan menjelaskan materi pertama dan materi kedua. Materi pertama yaitu tentang tanggung jawab sosial. Dalam Islam, social responsibility atau tanggung jawab sosial menjadi suatu kewajiban dan menjadi nilai fundamental dalam Islam. Hal ini dapat terlihat dari rukun Islam yang ketiga, yaitu menunaikan zakat, yang bertujuannya salah satu untuk memenuhi hak orang lain yang terdapat pada harta yang dimiliki. Tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility atau CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, dan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, dan komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan, seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti populasi limbah, keamanan produk, dan tenaga kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan ruang lingkup dan implementasi CSR. Yang pertama dalam arti sempit, yaitu tanggung jawab sosial kepada karyawan, tanggung jawab sosial kepada stakeholder, yakni dari pihak eksternal yang mempengaruhi jalannya korporasi. Yang ketiga, tanggung jawab sosial kepada masyarakat umum. Selanjutnya, dalam arti luas, tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Yang kedua, tanggung jawab sosial terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga, tanggung jawab sosial perusahaan dan anti korupsi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya dengan Ridwan Maulana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang Corporate Social Responsibility atau CSR. Pengertian CSR dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan sebagai berikut, yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Kemudian maksud dan tujuan. Maksud di sini yaitu memadukan keselarasan program tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan atau disebut TJSLP, serta program kemitraan dan bina lingkungan atau PKBL dari kalangan swasta. Kemudian BUMN, BUMD dalam rangka optimasi program pembangunan di Jawa Barat. Dan tujuan di sini yaitu sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan pemerintah dan swasta melalui pengembangan TJSLP atau PKBL dan memperluas kemitraan pembangunan di Jawa Barat. Tercapainya akselerasi dan penguatan program TJSLP di kalangan swasta, BUMN, BUMD melalui pemanfaatan program yang ditawarkan oleh pemerintah. Kemudian di sini ada jenis-jenis CSR. Jenis-jenis CSR ada beberapa ya. Yang pertama, penggunaan sumber energi terbarukan. Hal ini dilakukan agar perusahaan ikut serta dalam melestarikan sumber daya alam yang terancam punah. Adapun sumber daya energi terbarukan yang bisa dimanfaatkan seperti angin, tenaga surya, air, dan sebagainya. Kemudian jenis yang kedua yaitu rehabilitasi alam. Untuk jenis ini perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap penjaga alam, terutama bagi perusahaan produsen limbah. Contohnya yaitu kegiatannya seperti penanaman bakau dan reboisasi hutan. Kemudian yang ketiga ada volunteering. Kegiatan ini bisa dilakukan secara rutin maupun insidental seperti mengirimkan tenaga pengajar ke daerah terpencil atau penerjunan tenaga relawan ketika bencana
Dan juga kemudian tujuan yang selanjutnya itu pemberdayaan ekonomi karyawan, yaitu dana CSR bisa dialokasikan untuk peningkatan kemampuan karyawan agar bisa berdaya secara ekonomi. Contohnya dengan membentuk koperasi karyawan. Kemudian sekarang mengenai tentang manfaat CSR. Manfaat CSR yang pertama yaitu bagi lingkungan hidup satu perusahaan diminta tidak hanya mengejar keuntungan dalam jangka waktu tertentu, tetapi harus aktif berkontribusi terhadap kualitas lingkungan melalui dana CSR perusahaan. Kemudian bagi perusahaan, ketika nama perusahaan terbentuk baik di mata masyarakat, maka proses branding juga akan lebih mudah, terutama jika target masyarakat yang merasakan CSR berskala nasional seperti beasiswa sepak bola, pendirian sumur di daerah. Kemudian bagi pemerintah, manfaat CSR adalah mendukung program-program pemerintah terkait kemajuan bangsa dan negara. Dan yang terakhir, bagi masyarakat, manfaatnya itu contoh nyata CSR adalah pendirian pabrik di tengah-tengah masyarakat dengan memperhatikan kenyamanan, keamanan warga sekitar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi untuk poin yang keempat, yaitu triple bottom line atau 3P. Nah, triple bottom line ini adalah konsep bisnis berkelanjutan yang mengukur nilai kesuksesan sebuah perusahaan menggunakan 3 kriteria, yaitu people, planet, dan profit. Untuk yang pertama, ada people atau sosial. Hal ini dilakukan untuk menjamin keberlangsungan bisnisnya, di mana perusahaan tidak hanya bisa memperhatikan kepentingan mendapatkan keuntungan saja, tetapi perusahaan juga harus menaruh perhatian terhadap orang-orang yang berperan penting pada bisnisnya. Kemudian yang kedua, yaitu planet atau lingkungan, di mana tujuannya yaitu untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menghindari dampak buruk yang mungkin bisa merusak lingkungan. Contohnya seperti banjir, kebakaran lahan, hingga perubahan iklim. Kemudian yang ketiga ada profit. Profit itu disebut sebagai ekonomi. Bagaimana perusahaan mendapatkan keuntungan secara finansial yang tentunya sejalan dengan 2P yang sebelumnya tadi, people dan planet. Nah, di zaman sekarang ini semua bisnis tidak bisa hanya memikirkan profit saja, karena banyak sekali dampak yang tidak terlihat yang nantinya akan kembali kepada kita. Contohnya yang terjadi di Rana Plaza di Bangladesh. Dan yakinlah bahwa saat kita memperdulikan people dan planet, maka profit pun akan mengikuti dan akan berkah. Seperti itu. Kemudian poin yang kelima ada reputasi perusahaan. Menurut OS 2009 menyatakan reputasi perusahaan adalah evaluasi secara keseluruhan atas perusahaan yang dilakukan pelanggan berdasarkan reaksinya terhadap produk dan jasa. Aktivitas komunikasi yang dilakukan perusahaan serta interaksinya dengan perusahaan atau perwakilannya. Jadi, reputasi adalah kedudukan strategis orang, produk, merek, perusahaan atau organisasi di mata seseorang. Seseorang yang menikmati reputasi baik pasti lebih disukai dan lebih baik untuk mengambil peran kepemimpinannya. Dan sebaliknya, seseorang dengan reputasi buruk adalah seseorang yang telah membuat beberapa pilihan yang buruk. Untuk selanjutnya, beberapa faktor yang mempengaruhi reputasi perusahaan. Yang pertama, ada kompetensi produk. Yang kedua, ada keunggulan produk. Yang ketiga, kepercayaan pelanggan terhadap merek. Dan yang keempat, pengalaman konsumen terhadap produk. Perilaku yang disebabkan oleh kepuasan konsumen.
Kemudian di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi reputasi perusahaan, yaitu yang pertama kompetensi produk. Nah, kompetensi produk itu jadi kemampuan atau keterampilan seseorang dalam mengolah produknya atau menciptakan produknya. Kemudian yang kedua ada keunggulan produk. Nah, keunggulan produk itu yaitu segala sesuatu yang menjadikan produk tersebut memiliki nilai di mata pelanggan gitu. Jadi dalam keunggulan produk itu pelanggan menjadi tertarik terhadap produk yang kita ciptakan dengan keunggulannya. Kemudian yang ketiga ada kepercayaan pelanggan terhadap merek. Jadi pelanggan itu yakin akan merek yang kita ciptakan gitu. Jadi mereknya ori gitu, nggak KW. Kemudian yang terakhir ada pengalaman konsumen terhadap produk yang disebabkan oleh kepuasan konsumen. Jadi konsumen yang telah membeli produk kita itu merasa puas gitu dengan produk yang pernah dia coba dari kita gitu. Seperti itu. Baik, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.